الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sumberjo dan juga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah ketarjian PCM Sumberjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa iman dan Islam, dan juga nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa mengikuti dan menghadiri kajian ketarjian di Masjid Sumberjo pada kesempatan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji topik yaitu teori perubahan hukum menurut manhaj tarjih dan contoh aplikasinya. Dan kenapa topik ini penting? Yang pertama, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu adalah harakah Islamiyah, yaitu gerakan Islam, yang mana gerakan Islam ini diimplementasikan dalam bentuk harakah da'awiyah, gerakan dakwah yang bergerak pada dua bidang. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, an-nahyu anil munkar, yaitu mengajak meninggalkan yang mungkar. Kemudian Muhammadiyah itu di dalam pemahaman agama itu memiliki corak tajdid atau tajdid oriented. Artinya Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang menawarkan pembaruan di dalam cara beragama, sehingga semboyan yang muncul di dalam gerakan Muhammadiyah ini yaitu semboyan ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, atau back to the Quran and sunnah, atau kembali kepada Quran dan sunnah. Dan kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang tajdid di Muhammadiyah, sebagaimana yang sudah sering kita kaji dan kita pahami, tajdid itu memiliki dua makna, yaitu makna yang pertama, tajdid itu artinya pemurnian atau purifikasi, dan tajdid yang artinya pemurnian atau purifikasi ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam bidang akidah dan ibadah. Artinya apa? Yaitu Muhammadiyah mencoba mengembalikan permasalahan akidah dan ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi
Muhammad SAW. Artinya ketika Muhammadiyah bicara tentang permasalahan ibadah, permasalahan akidah, yang dirujuk adalah bagaimana pandangan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber primer di dalam kita beragama. Nah ini ketika kita baca baik putusan atau fatwa tarjih yang ada kaitannya dengan akidah dan ibadah, maka dia selalu mencari rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Muhammadiyah menghindari apa yang disebut dengan TBCS, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Ini dalam tajdid dalam bidang akidah dan ibadah, artinya purifikasi atau pemurnian, yaitu mengembalikan kemurnian ajaran Islam dalam bidang ibadah dan akidah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya dan kepada umatnya. Tetapi tajdid di Muhammadiyah juga artinya mendinamisasi. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam bidang muamalat duniawiyah, sehingga di dalam masail al-khams, yaitu 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah sudah mencoba memetakan antara mahwadi, apa itu agama, kemudian mahya dunia, apa itu dunia. Artinya ketika Muhammadiyah memahami dunia itu, atau yang disebut dengan muamalah duniawiyah, itu diartikan sebagai al-umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, yaitu permasalahan-permasalahan yang bukan menjadi tugas inti para rasul. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih profesional, lebih mengetahui tentang permasalahan-permasalahan keduniaan. Sehingga tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah di sini, tajdid itu diartikan mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dan disinilah letak modernitas Muhammadiyah, dan juga bagaimana Muhammadiyah merespon permasalahan itu sesuai dengan konteks tuntutan dan perkembangan zaman. Sehingga kalau kita coba pahami tajdid di dalam Muhammadiyah, ada 2 sayap tajdid. Yang satu adalah tajdid salafi, yaitu purifikasi dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam bidang ibadah dan akidah. Kemudian sayap yang kedua tajdid khalafi, artinya selalu update, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Ini yang disebut tajdid khalafi dalam artian dinamisasi. Inilah yang menjadi sayap modernitas Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah di satu sisi tampil sebagai gerakan puritan yang kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi di satu sisi juga Muhammadiyah hadir sebagai gerakan modernis, artinya selalu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita bicara tentang tadi teori perubahan hukum menurut manhaj tarjih, yang mungkin yang perlu untuk kita coba jawab, apakah Muhammadiyah juga mengakui bahwasanya sebuah fatwa atau sebuah hukum itu bisa berkembang atau bisa berubah karena situasi dan kondisi dan juga keadaan dan zaman yang berbeda. Nah, ketika kita mencoba menjawab pertanyaan ini,
Sebenarnya kalau kita kembali kepada pandangan ulama, sebenarnya ulama Islam ini sering dibahas di dalam kajian usul fikih dan juga qawaid fiqhiyah. Maka para ulama semuanya sepakat mengakui dan menggunakan sebuah kaidah. Kaidah itu ini penting ya untuk kita coba pahami, yaitu la yunkaru taghayyurul ahkam, tidak diingkari perubahan hukum. Kenapa alasannya? Bitaghayyuri al-asminah, karena perubahan zaman, wal amkinah dan tempat, wal ahwal dan keadaan. Artinya sebuah produk hukum itu dipengaruhi oleh zaman, tempat dan keadaan. Sehingga hukum atau fatwa yang dihasilkan oleh para ulama di dalam masa pertengahan Islam, dalam konteks sekarang ada yang masih relevan, ada yang tidak. Artinya hukum yang pernah dikeluarkan oleh para ulama dulu di abad pertengahan di dalam kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning, munculnya sebuah hukum itu ya karena sebuah pengaruh zaman, tempat dan keadaan, dan juga custom atau tradisi di mana ulama itu hidup dan tinggal. Sehingga kaidah ini disepakati, diterima di kalangan para ulama bahwasanya hukum itu bisa berubah. Lah apakah Muhammadiyah menerima kaidah ini? Ya, kalau kita baca di dalam putusan dan fatwa-fatwa Muhammadiyah, terutama fatwa-fatwa, dan juga secara prakteknya sebenarnya Muhammadiyah menerima kaidah sebagaimana kaidah ini disepakati oleh para ulama, bahwasanya hukum itu bisa berubah sesuai dengan konteks, yaitu konteks zaman, konteks tempat, dan konteks keadaan. Oke. Sehingga di dalam memahami kaidah yang disepakati oleh para ulama tadi, la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuri al-azminah wal amkinah wal ahwal, tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan waktu, perubahan waktu, kemudian tempat dan keadaan. Maka di dalam memahami kaidah ini, para ulama Muhammadiyah melalui manhaj tarjih mensyaratkan ada 4 syarat yang harus dipenuhi supaya hukum itu boleh berubah. Artinya ketika sebuah permasalahan itu tidak terpenuhi 4 syarat ini, maka tidak boleh terjadi perubahan fatwa dan hukum. Yang pertama, ada tuntutan kemaslahatan untuk berubah. Artinya ada hajah, ada maslahah, ada kepentingan bahwasanya Islam itu harus bisa menjadi solusi di dalam memecahkan permasalahan konteks kekinian dan konteks zaman atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya aktual. Oke, ini yang pertama. Jadi adanya tuntutan kemaslahatan hukum itu untuk berubah. Yang kedua, ini syarat yang penting ya, kita coba pahami. Yang kedua, hukum itu tidak mengenai pokok ibadah makhdhuf. Artinya ketika kita bicara ibadah makhdhuf, contoh thaharah, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian haji, maka ini kan ibadah makhdhuf. Artinya tidak boleh mengalami perubahan. Karena permasalahan ibadah makhdhuf itu dikategorikan dalam pandangan ulama sebagai as-sawabi, sesuatu yang statis, tidak mengalami perubahan. Artinya sholat kita itu ya tidak boleh berubah. Kaifiyah sholat, misalnya tata cara mengangkat tangan tidak boleh berubah.
Kemudian sujud itu tidak boleh. Orang sujud itu apa? Merendahkan diri. Ya, kalau gitu sholat dalam konteks modern tidak perlu untuk sujud. Maka itu tidak boleh. Karena sholat itu berkaitan dengan ibadah makhdhuf, ibadah yang sudah ditentukan kefiyahnya oleh syariat, yaitu oleh Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum itu tidak bersifat qat'iyah, sesuatu yang pasti. Qat'iyah, sesuatu yang pasti. Berarti hukum yang bisa berubah itu yang sifatnya dhanniyah atau dhanniyah, sesuatu yang masih spekulatif. Ada kemungkinan untuk apa? Berubah. Tapi kalau sesuatu yang sudah qat'iyah, misalnya wajibnya sholat 5 waktu, ini sudah apa? Qat'i, tidak boleh ditafsir ulang. Oh, yang wajib misalnya 3, yang 2 tidak, itu tidak boleh. Misalnya puasa Ramadan, ini wajibnya sudah qat'i. Semua umat Islam mengakui bahwasanya puasa Ramadan itu apa? Qat'i. Kemudian misalnya haji, ini sudah qat'i, ada kewajiban untuk apa? Menunaikan haji bagi yang memiliki istita'ah, apa? Kemampuan, dan hajinya di Mekah, tidak boleh dirubah. Misalnya haji karena kita musim pandemi, hukumnya tidak wajib. Ya hukumnya tetap wajib, tapi berarti kita masalah kita istita'ah, kita tidak mampu. Kenapa? Karena permasalahan apa? Kesehatan. Tapi kewajibannya ya tetap wajib. Kemudian hajinya, kalau kita musim pandemi kita rubah, tidak di Mekah, tapi di tempat yang lain, itu tidak boleh. Karena ini sudah qat'i. Yang keempat, perubahan baru dari hukum itu harus berdasarkan kepada suatu dalil syar'i juga. Sehingga perubahan hukum itu tidak lain hanya perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain. Jadi intiqalun min dalilin ila dalilin akhar, perpindahan dari satu dalil ke dalil yang lain. Ini artinya perlu dipahami, artinya Muhammadiyah meskipun mengakui kebolehan perubahan sebuah hukum, bukan berarti Muhammadiyah apa? Liberal. Karena tetap ketika Muhammadiyah pindah tidak menggunakan sebuah dalil karena atau dalil yang sudah dianggap valid, otentik, sahih, ini dilakukan penafsiran ulang, bukan berarti Muhammadiyah menolak dalil ini, tidak, tetapi apa? Mencari dalil yang lain. Artinya tetap hukum yang baru itu juga harus berdasarkan apa? Dalil. Hanya saja pindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi, tidak ada apa? Pemahaman liberal di dalam apa? Di dalam Muhammadiyah memahami bahwasanya boleh terjadinya sebuah perubahan hukum. Ini yang perlu untuk dicatat ya. Karena apa? Hukum yang baru itu juga harus berdasarkan apa? Dalil juga. Artinya juga sumbernya harus Quran atau Sunnah. Ini harus 4 syarat ini harus apa? Terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi berarti tidak boleh terjadinya pergeseran sebuah hukum dari satu hukum ke hukum yang lain. Supaya permasalahan ini jelas, kita juga lihat contoh keputusan dan juga fatwa Muhammadiyah yang mana di sini ada perubahan hukum. Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih klasik atau kitab kuning, dalam penentuan bulan Qamariyah, terutama untuk kepentingan masuknya bulan Ramadan dan Idul Fitri dan Idul Adha,
dalam kajian ulama klasik mereka menggunakan apa? Ru'yatul hilal, yaitu melalui metode melihat bulan secara kasat mata atau secara tradisional. Tetapi sekarang kalau kita lihat, semua ulama klasik pasti mengatakan masuknya bulan Ramadan itu ya dengan apa? Ru'yatul hilal. Tidak ada yang mengatakan dengan hisab. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Tapi kok dalam konteks Muhammadiyah, sekarang Muhammadiyah tidak menggunakan apa? Ru'yatul hilal, tetapi menggunakan metode hisab. Padahal metode hisab itu menyalahi pendapat jumhur ulama. Karena jumhur ulama mengatakan masuknya bulan Ramadan yaitu dengan apa? Ru'yatul hilal, tidak dengan apa? Hisab. Oke. Yang kedua, tahun 1976 di Monas Tarjih di Garut, Muhammadiyah membuat sebuah buku yang namanya Adabul Mar'ah fil Islam. Ini buku ini penting ya, terutama untuk ibu-ibu Aisyah, karena bicara tentang peran wanita secara domestik, secara masyarakat, dan juga secara kenegaraan. Penting buku ini, yang mana di dalam buku ini ada sebuah poin yang berkaitan tentang bahwasanya wanita itu boleh menduduki jabatan apa? Publik. Padahal nanti kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah seolah-olah mengindikasikan wanita itu tidak boleh menjadi atau menduduki apa? Jabatan publik. Dalam sejarah umat Islam itu belum tercatat bahwasanya seorang khalifah itu dari wanita. Tapi kalau konteks sekarang bagaimana kan itu? Yang mana wanita ada yang menduduki jabatan publik, jadi kepala sekolah, jadi direktur rumah sakit, jadi pejabat-pejabat yang lain. Ini kan perlu untuk direspon. Apakah boleh atau tidak? Kemudian kalau kita lihat di dalam HPT jilid 3 dalam tuntunan keluarga sakinah, Muhammadiyah mewajibkan warga Muhammadiyah ketika melakukan pernikahan harus dicatatkan kepada pihak berwenang. Artinya pernikahan tanpa dicatatkan secara resmi dianggap pernikahan yang tidak valid dalam apa? Perspektif Muhammadiyah. Dan juga perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan atau tidak melalui pengadilan dianggap perceraian itu juga belum sah. Padahal kalau kita lihat di dalam fikih klasik, yang namanya nikah itu hanya perlu apa? Wali sama syahidain adlain, dua saksi yang adil. Kemudian sebagian ulama ada yang menamai harus ada al-iklan, yaitu apa? Disebarkan atau diinformasikan kepada yang lain. Artinya tidak harus ada lewat, kalau konteks sekarang lewat KUA, enggak ada. Dan juga ketika dalam fikih, ketika kita baca dalam fikih klasik, apa? Kalau seorang suami bilang kepada istrinya anti tolikun, kamu talak, itu sudah jatuh apa? Talak. Ini dalam fikih apa? Klasik. Tapi kenapa kok nanti fatwa dan putusan Muhammadiyah mengatakan itu tidak cukup dalam konteks apa? Sekarang berarti di sini apa? Terjadi perubahan hukum. Oke, kita coba bahas apa? 4 permasalahan tadi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama yaitu tentang penggunaan hisab di dalam
Ada hadis Abdullah ibn Umar. Kalau dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau engkau melihat bulan maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau engkau melihat bulan maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, kalau bulan itu terhalang oleh awan, faqdurulah, maka hitunglah atau estimasikanlah. Artinya menggunakan apa? Ya, nanti di sini istiqmal atau hisab. Nanti kita lihat. Tapi intinya di sini hadisnya secara sahih menjelaskan bahwasanya masuk dan keluarnya bulan Qamariyah itu dengan apa? Melihat bulan atau apa? Ru'yatul hilal. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah Nabi satu kali pun apa? Puasa dengan hisab. Sahabat juga sama. Dan di akhir pertemuan umat Islam, dan itu dijelaskan di dalam fikih-fikih klasik, ya semuanya pakai ru'yatul hilal. Dalam konteks modern mungkin Muhammadiyah yang agak berbeda sendiri. Mayoritas umat Islam masih menggunakan apa? Ru'yatul hilal. Tapi kenapa Muhammadiyah pindah dari ru'yatul hilal ke hisab? Padahal hisab tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan hadisnya menjelaskan Nabi mengatakan bahwasanya masuk dan keluarnya bulan Qamariyah dengan apa? Ru'yatul hilal. Oke. Di sini Muhammadiyah melihat tadi syarat perubahan hukum yang pertama apa tadi? Adanya tuntutan kemaslahatan hukum itu untuk apa? Berubah. Sehingga Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak hanya lahir sebagai gerakan Puritan tapi juga gerakan modernis, Muhammadiyah berpikir secara konteks kekinian yang kita apa? Hadapi. Yang pertama, dalam kehidupan masyarakat yang modern, kalender itu menjadi apa? Sesuatu yang penting. Dan bahkan Muhammadiyah sudah menginisiasi untuk membuat apa? Kalender Islam global. Karena kalender ini berkaitan dengan apa? Tanggal dan hari. Ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks apa? Masyarakat modern. Artinya kita hidup tidak bisa lepas dari apa? Yang namanya kalender. Oke. Yang kedua, umat Islam perlu menyatukan tentang jatuhnya hari Arafah. Karena Yaum Arafah itu sebagai peristiwa yang penting yang harus dilakukan oleh orang yang haji, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan haji, wukuf Arafah juga penting, atau Yaumul Arafah juga penting untuk apa? Puasa Arafah. Artinya ketika kita tidak punya kalender, maka umat Islam tidak bisa bersatu. Nanti hari Arafah bisa jadi apa? Beda-beda. Yang Mekah sudah mengatakan sekarang hari Arafah, yang Indonesia apa? Belum. Atau sebaliknya, di Indonesia sudah dikatakan hari ini hari Arafah, tapi di Mekah belum. Nah, ini menjadi persoalan dalam konteks apa? Modern. Kalau konteks dulu, zaman klasik itu mungkin tidak begitu problem. Kenapa? Karena arus globalisasi dan informasi belum secanggih
Sekarang apa yang terjadi di dunia ini kan bisa diakses dengan mudah. Artinya ini memberikan dampak psikologi terhadap umat Islam. Betul nggak? Iya. Nah, sehingga kita tidak bisa memungkinkan meramalkan tanggal secara akurat jauh ke depan kecuali dengan tadi membuat kalender melalui ilmu astronomi atau hisab. Termasuk juga kita penting untuk mengetahui bulan Ramadan tahun ini kapan jatuhnya. Hari Raya Idul Fitri kapan jatuhnya. Ketika kita tidak menggunakan hisab, maka problem kita apa? Problem kita tidak bisa merancang sesuatu yang kita lakukan di masa yang akan datang. Sehingga Muhammadiyah sudah bulan Ramadan ke depan ini sudah dilakukan hisab dan tidak mengalami perubahan. Sehingga schedule itu sudah jelas. Beda dengan ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sehingga tidak pernah di Muhammadiyah bingung besok ini sudah masuk bulan Ramadan atau tidak. Ya tunggu ru'yatul hilalnya, karena ada dua kemungkinan. Kalau di Muhammadiyah tidak mengalami keraguan-keraguan. Nah, sehingga ini artinya ada sebuah kemaslahatan yang ingin dicapai. Kenapa menggunakan hisab? Dan kalau Muhammadiyah tadi tidak menggunakan hadis wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Muhammadiyah seolah-olah tidak memakai hadis Nabi. Nabi mengatakan kalau kamu sekalian melihat bulan maka puasalah, dan kalau kamu sekalian melihat bulan maka berbukalah. Seolah-olah Muhammadiyah tidak memakai hadis ini. Tadi Muhammadiyah kalau dikatakan tidak memakai hadis ini, tapi Muhammadiyah menggunakan dalil yang lain. Ini dalilnya tidak hadis tapi Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Artinya peredaran matahari dan bulan itu bisa dikalkulasi. Kemudian juga Allah mengatakan waladzi ja'ala syamsa diya'a. Dialah yang menjadikan matahari itu bersinar. Wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Kemudian dikatakan wa qaddarahu manazila, dan ditetapkan bagi bulan itu manzilah lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Artinya ketika Muhammadiyah sekarang menggunakan hisab, itu berarti tadi kan syaratnya harus pindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Muhammadiyah menggunakan dalil di atas hadis, yaitu Quran, yaitu dua ayat ini. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan interpretasi atau penafsiran ulang? Maka hadis yang mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, hadis ini harus dibaca ulang dan dipahami secara kontekstual. Kenapa kok Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru? Karena ini sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi Nabi. Bahwasanya para sahabat itu secara umum tidak bisa baca dan tulis. Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub.
Artinya perintah atau sabdanya Nabi itu sesuai dengan konteks apa? Masyarakat yang dihadapi. Tapi ketika umat Islam sekarang sudah bisa dikatakan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ilmu astronomi sudah banyak dikaji oleh umat Islam, sehingga harus ada perubahan, peralihan dari cara ru'yat konvensional kepada ru'yat dengan ilmu pengetahuan. Ini contoh penggunaan apa? Hisab. Oke, bisa dipahami? Oke, kita ambil contoh yang kedua. Saya nggak tahu waktunya ini masih panjang atau enggak. Tadi berarti sekarang yang ibadah makhdhah itu ru'yatul hilalnya atau puasanya. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah yang tidak boleh berubah itu apa? Puasa. Tapi kalau ru'yatul hilal itu bukan ibadah, tapi apa? Muamalah duniawiyah yang berkembang sesuai dengan konteks zaman. Sehingga yang ditafsirkan ulang oleh Muhammadiyah itu ru'yatul hilal ya ditafsirkan dengan apa? Bisa. Tapi kalau puasanya, ya Muhammadiyah tidak akan berani. Misalnya merubah, kalau zaman sekarang itu kalau puasa siang hari itu mengurangi etos kerja. Masyarakat modern etos kerja itu penting, sehingga puasa digeser di waktu malam. Itu tidak pernah dilakukan oleh Muhammadiyah, karena puasa itu apa? Ibadah makhdhah yang qat'i, tidak boleh mengalami apa? Perubahan. Tapi kalau metodologi, metode penetapan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan itu ta'akuli, bisa dirasionalitaskan, bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, yang bisa dipahami. Oke. Yang kedua, tadi wanita bolehkah menduduki jabatan publik, menjadi direktur, menjadi kepala sekolah, menjadi posisi-posisi yang lain yang berkaitan dengan apa? Jabatan publik. Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Lan yufliha, lan itu huruf yang menegasikan sesuatu yang terjadi apa? Akan datang. Artinya ketika dalam bahasa Arab dikatakan lan yufliha, tidak akan beruntung, berarti tidak akan beruntung apa? Selamanya, dan tidak pernah apa? Beruntung. Qaumun tidak akan beruntung suatu kaum, suatu bangsa, walau amrohum, yang menyerahkan perkara mereka imro'atan kepada wanita. Ini sabdanya siapa? Sabdanya Nabi. Validitas atau kualitas hadisnya ini sahih atau tidak? Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih atau tidak? Ya sahih, karena perawinya Imam Bukhari. Nah, tapi kalau konteks sekarang tadi, wanita menduduki jabatan publik, direktur kepala, apakah itu tidak bertentangan dengan hadis ini? Sehingga hadis ini di dalam masyarakat Islam di abad pertengahan ini digunakan sebagai argumentasi bahwasanya wanita tidak boleh menduduki jabatan publik. Sehingga jarang kita temukan pos-pos jabatan publik dalam sejarah Islam yang diduduki apa? Wanita. Dan ini sampai sekarang juga masih dipahami dan diyakini oleh sebagian kelompok Islam. Wanita itu ya urusannya apa? Domestik, nggak boleh tampil sebagai apa? Pemimpin atau menduduki pos jabatan publik.
Tetapi dalam konteks sekarang adanya equality, kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwasanya kalau laki-laki bisa berkontribusi secara sosial, maka wanita kenapa tidak boleh? Padahal berkontribusi itu tidak hanya khusus untuk laki-laki dan saja, tetapi juga perempuan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran apa? Menyamakan posisi laki-laki dengan perempuan dalam konteks apa? Amal soleh. Ada 3 ayat, tapi kita baca tidak semuanya. Misalnya wa may ya'mal minas sholihat, dan siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, min dzakarin aw untha, disebutkan gendernya, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, man amila sholihan min dzakarin aw untha, disebutkan apa? Gender, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, man amila sholihan min dzakarin aw untha, disebutkan apa? Gendernya, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya dalam konteks amal soleh, amal sosial, laki-laki dan perempuan harus berkontribusi. Ketika laki-laki dan perempuan berkontribusi, ayat ini cuma mensyaratkan bahwa mukmin, syaratnya harus apa? Mukmin. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira. Mereka akan masuk apa? Surga. Berarti konteks amal soleh itu baik laki-laki dan perempuan, Al-Quran cuma mensyaratkan apa? Mukmin saja. Ini akan menjadi apa? Sebab masuknya surga. Nah, dalam konteks modern, ketika wanita yang secara pendidikan edukasi itu hampir bisa dikatakan sama dengan apa? Laki-laki. Karena wanita juga apa? Mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sama dengan laki-laki. Yang kedua, dari segi pengalaman hidup, banyak wanita yang lebih berpengalaman dari laki-laki. Dan wanita juga harus apa? Berkontribusi dalam amal soleh. Menjadi seorang pemimpin itu amal soleh atau tidak, Pak? Atau itu penyebab masuk neraka? Itu dua-duanya berpotensi. Tetapi ketika kita menjadi al-imam adil, imamun adilun, itu harus dicatat. Itu termasuk sabatun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Berarti menjadi pemimpin itu berpotensi apa? Menjadi amal soleh. Apalagi pemimpin itu kan penentu public policy, kebijakan publik. Kalau kita nggak jadi pemimpin susah. Kebaikan ini kalau nggak apa melalui jabatan itu juga susah untuk terrealisasi. Kita adakan kajian aja harus izin ke sana, izin ke sini kan. Itu kalau nggak melalui seorang pemimpin juga susah. Artinya wanita juga harus apa? Diberikan peran untuk beramal soleh. Beramal soleh dengan apa? Menjadi pemimpin atau menduduki jabatan apa? Publik. Artinya ketika nanti Muhammadiyah membolehkan wanita menduduki pos jabatan publik, apakah tidak punya dalil? Punya. Ini pindah ke apa? Dalilnya apa? Quran. Kalau hadis awal tadi kan hadis.
masyarakatnya Nabi dianggap apa? Belum mampu untuk menduduki jabatan Nabi. Kok bisa? Umar bin Khattab ketika punya anak perempuan yang dilakukan apa? Dikubur hidup-hidup. Kemudian banyak statement Al-Quran sendiri mengatakan laisa dzakaru kal-untha. Laki-laki perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Sejarah pemahaman masyarakat masih semacam itu. Sehingga ketika perkara itu diserahkan kepada wanita, maka apa? Jelas wanita secara sosiologi dan kemasyarakatan tidak akan apa? Bisa apa? Mengemban amanah. Tapi dalam konteks modern kan berubah. Yang tadi wanita secara pendidikan bisa jadi lebih baik. Yang kedua segi pengalaman juga lebih baik, lebih bisa jadi apa? Lebih berpengalaman. Sehingga pemahaman itu harus dibaca dengan hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan apa? Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi faqtadirissa. Kalau sebuah perkara itu diserahkan bukan kepada orang yang kompeten, orang yang profesional, maka tunggulah saat apa? Kehancuran. Artinya hadis tadi munculnya itu harus dipahami sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi Nabi. Tapi dalam konteks modern bisa apa? Mengalami apa? Perubahan. Ya. Dan bagaimana tentang hadis, tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Ini dalam konteks rumah tangga. Kenapa? Karena ayatnya apa? Bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Coba ini. Al-Quran mengatakan apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban nafkah itu kewajiban siapa? Laki-laki. Sehingga dalam konteks rumah tangga Muhammadiyah tidak pernah. Oh tadi Muhammadiyah membolehkan jabatan publik. Kalau itu sekarang apa? Ibu-ibu boleh dong jadi kepala rumah tangga. Itu tidak boleh. Tetap keluarga Muhammadiyah yang jadi kepala keluarga ya bapak. Kenapa? Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini dijelaskan konteksnya, konteks apa? Urusan domestik atau keluarga. Tapi kalau publik itu bisa berbeda. Kenapa? Karena publik itu sekarang konteks sekarang pemimpin itu kan kebijakannya tidak hanya otoriter, tapi sudah melalui mekanisme yang ada. Sehingga putusan itu melibatkan banyak pihak, tidak hanya satu pihak. Ya. Ini. Berarti kalau konteksnya rumah tangga ya tetap bapak-bapak. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi ayat ini bukan untuk jabatan publik. Nah kemudian sekarang bagaimana kalau apa? Imam sholat. Kalau sholat itu ibadah fardhu. Apakah Ibu Aisyah boleh mengimami sholat? Nah kalau kita lihat dalam fatwa dan putusan tadi ya tidak ada. Muhammadiyah mengatakan bahwasanya imam sholat itu tidak sah kecuali dari laki-laki. Nah kenapa kok demikian? Syaratnya tadi 4 syarat tadi, antaranya
Salam itu membolehkan wanita jadi imam tapi khusus untuk keluarganya. Tapi ini pendapat yang dianggap syar'i. Itu pendapat yang anomali, menyalahi pendapat jumhur ulama. Dan sehingga Muhammadiyah itu tenang memfatwakan bahwasanya wanita itu boleh mengimami dan jamaahnya laki-laki itu belum. Dan karena tidak terpenuhi 4 syaratnya, 4 syarat yang kita bahas tadi ini kan tidak terpenuhi. Kita coba ya, mungkin ada tuntutan kemaslahatan, ya bisa jadi maslahat. Maslahatnya apa? Memang laki-lakinya belum hafal apa? Surat pendek sama sekali. Tapi ini kan kasuistik, dalam arti tidak maslahat publik. Artinya itu kan hanya kasus kasuistik saja, kasus-kasus tertentu. Tapi secara umum kemaslahatan hukum ini kan menyangkut kemaslahatan apa-apa. Ya misalnya tadi kepala sekolah perempuan, ini kan kemaslahatan publik. Terus direktur rumah sakit, oke, perempuan ini kan kemaslahatan publik. Kemudian yang kedua, hukum itu tidak mengenai pokok ibadah makhluk. Jadi konteksnya sholat, sehingga tidak boleh mengalami perubahan. Tapi kalau contoh dari kajian tadi, bisa untuk muamalah
kesalahan yang jadi kesalahan yang apa ya sebaiknya tidak lah dalam artian tapi apakah mengulangi sholat secara kriteria jadi imam dan tidak terpenuhi, tapi kalau kita jadi makmum apalagi mulai sholat itu tidak ada dalil yang menjelaskan semacam itu. Misalnya tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan misalnya ketika imam itu terjadi kesalahan bacaan terus Nabi memerintahkan mengulangi apa? Sholat. Itu kan yang bermasalah pada kriteria kelayakan imam saja. Tapi apakah berpengaruh pada sholat? Ya insya Allah tidak. Ada saja kan ketika ada imam yang lebih baik, kenapa? Tidak. Karena Nabi mengatakan apa? Ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Yang mengimami sebuah kaum itu yang paling banyak apa? Hafalan Quran. Wa in kanu sawa'an, kalau mereka sama fa'lamuhum bisunnah. Yang lebih mengetahui tentang apa? Sunnah. Fa in kanu sawa'an fa'lamuhum bisunnah. Kalau mereka sama, yang lebih apa dulu? Hijrah. Ada satu redaksi mengatakan fa in kanu sawa'an fa'asannahu, yang paling tua. Berarti kan kriterianya kan akro, yang paling apa? Banyak bacaan. Yang kedua akhlak, yang paling mengetahui sunnah. Yang ketiga dan hijrah, lebih dulu hijrah. Kalau konteks sekarang ya berarti kalau ada mu'alaf, ada yang tidak, ya berarti yang didulukan apa? Yang tidak mu'alaf. Yang ketiga baru asal, yang paling tua. Tetapi umat ini ketika terjadi di rumah atau di masjid yang di situ sudah ada imam muwaqqit, tidak boleh. Misalnya saya masuk masjid, saya itu lebih pandai, imamnya siapa, dan saya maju sendiri, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada imam muwaqqit. Kalau saya ke rumahnya jenengan, waktunya sholat saya merasa lebih pandai, langsung saya jadi imam, itu tidak boleh. Karena apa? Wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi aw baitihi illa bihi. Janganlah seseorang itu mengimami orang yang lain di kekuasaannya atau di rumahnya illa bihi, kecuali imam muwaqqitnya mengizini atau apa? Sahibul baitnya apa? Mengizini. Mungkin itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.